Pemirsa, dalam triwulan kedua 2021, pertumbuhan ekonomi Bali sudah positif. Namun untuk menjaga stabilitas ekonominya, pemulihan perlu direncanakan agar tak lagi menggantungkan nasib pada pariwisata. Guru Besar Ekonomi Universitas Udayana Wayan Ramanto mengatakan, kondisi per triwulan kedua cukup membesarkan hati dan menghibur. Kondisi itu terjadi sebelum merebaknya varian Delta dan sebelum terjadinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara Juli yang telah masuk pada triwulan ketiga terjadi PPKM yang menyebabkan aktivitas ekonomi kembali stagnan. Ia memperkirakan triwulan ketiga ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi Bali akan kembali negatif. Diharapkan tahun ini dibantu dengan triwulan keempat bisa bertumbuh kembali seperti triwulan kedua. Tahun 2022 secara year minusnya bisa lebih kecil di kisaran 3%. Oleh karena itu sangat perlu perencanaan yang matang. Misalnya kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Diharapkan sektor konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan seiring dengan dilonggarkannya PPKM. Selain itu diperlukan kebijakan untuk menarik investasi di sektor kecil agar bisa terbantu. Investasi dalam bentuk permodalan usaha kecil belum bisa dilakukan sehingga diharapkan Pemda mulai memprogramkan untuk menarik sektor kecil ini. Walaupun secara finansial APBD sulit diharapkan program kerja dari dinas terkait yang terkait dengan UMKM bisa dilakukan, misalnya mengajukan paket bantuan ke pemerintah pusat berupa stimulus bantuan permodalan baik dalam bentuk subsidi maupun pinjaman lunak yang berjangka panjang. Sementara program jangka panjang mengingat saat ini kabupaten kota dan provinsi sedang menyusun perencanaan untuk tahun anggaran 2022, proyek strategis nasional seperti Bandara Bali Utara perlu ditindaklanjuti dengan proposal perencanaan infrastruktur. Dengan pengalaman pandemi ini, memang Bali tidak bisa lagi mengandalkan pariwisata. Meski Bali tidak bisa lepas dari pariwisata, sektor itu diseimbangkan dengan sektor ekonomi lain. Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian dalam arti luas, seperti perikanan, terutama di Bali Utara. Dengan pengembangan bandara di Bali Utara bisa beroperasi dan pelabuhan Celukan Bawang bisa dioptimalkan, mengingat ada rencana revitalisasi untuk pelabuhan ekspor supaya pelabuhan benua bisa fokus untuk pelabuhan menunjang kegiatan pariwisata. Sektor pertanian lainnya seperti sayur mayur dan buah lokal akan terbantu dengan pelabuhan yang lebih luas karena bisa membuat pengiriman produk dari Bali bisa lebih efisien dan daya saing meningkat di luar negeri. Pengembangan pertanian dalam arti luas bisa ditingkatkan bersamaan diversifikasi di bidang pariwisata. Citamaya Bali Pos melaporkan.